strength in you, Lord. Selanjutnya yang ketiga adalah kemenangan atas maut. Kita baca ayat 54 sampai 55. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tuhan Yesus tidak bisa ditahan oleh kematian. Salah satu bukti bahwa Ia adalah Tuhan, Dia dapat melakukan kematian. Memang ada beberapa orang yang mati bangkit lagi. Kata orang mati suri gitu kan ya. Memang ada, tapi beda dengan Kristus. Kristus itu memang bangkit. Di ayat lain dikatakan Allah membangkitkan Kristus. Konsep iman Kristen itu Trinitas. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi, satu esensi. Tapi Allah, Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat dari diriku sendiri. Tapi apa yang kukerjakan hari ini sesuai dengan kehendak Bapa. Artinya Yesus dan Bapa itu adalah satu. Maksud perkataan Tuhan itu bukan berarti orang lain mengutip jadinya berarti itu Yesus itu bukan siapa-siapa. Bukan begitu maksudnya. Artinya bahwa Yesus dengan Bapa itu adalah satu kesatuan. Makanya Yesus berkata, aku tidak bisa melakukan apapun di luar diriku. Semua kehendak Bapa yang kukerjakan. Jadi kemenangan atas maut. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Cuma Yesus yang sanggup mengalahkan maut. Yesus kita, Tuhan kita, Dia mengalahkan maut. Dia menunjukkan bahwa seluruh kuasa takluk di bawah kakinya. Kita baca selanjutnya ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tidak ada kekuatan satu apapun yang bisa menahan Kristus. Demikian kita, tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang dapat mengikat kita, yang dapat menahan kita, yang dapat membelenggu kita ketika kita berjalan dalam kasih Tuhan. Ketika kita tahu kita berjalan dalam kehendak Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, apapun rintangan yang kita hadapi, kita tahu itu proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita nggak tahu kita sudah benar apa enggak, kalau kita nggak yakin, nggak percaya diri bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan, kalau naik kendaraan bocor ban aja, sudah menyalahkan Tuhan. Kok Tuhan begitu sih? Jadi keluar deh pengeluaran duit saya. Tapi ketika kita di dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan, apapun yang kita hadapi, kita tahu bahwa Tuhan sudah menunjukkan kemenangannya atas maut, menaklukkan semuanya, dan kuasa itu juga diberikan kepada kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Poin yang terakhir adalah panggilan untuk berdiri teguh. Ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kita kerjakan, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Teguh itu artinya nggak bimbang-bimbang, nggak terombang-ambing. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Rajinlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sukacitalah dalam pekerjaan Tuhan. Jangan lakukan dengan sumut-sumut. Jangan kita lakukan dengan muka yang muram. Jangan kita lakukan dengan cemberut. Sebab apa? Sebab kamu tahu, sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Kalau bukan untuk hidup yang sekarang, untuk hidup yang akan datang. Tapi kita berdoa, kita menikmati berkat-berkat Tuhan itu dari sekarang, sesuai kapasitasnya. Dalam perumpamaan Yesus berkata, ada yang diberikan 1 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 5 talenta. Sesuai kapasitas hati kita. Yang 1 talenta diberikan 1 talenta, dia tidak mengembangkan talentanya. Dia bilang, aku tahu engkau Tuhan yang
yang menuai di tempat engkau tidak menabur. Alkitab berkata, kenyanglah engkau hai hamba yang jahat. Jadi ketika Tuhan memberikan talenta kepada kita, jangan sampai diambil. Nanti kalau diambil, nangis. Kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita, apapun itu, apapun yang bisa kita kerjakan untuk melayani Tuhan. Melayani itu bukan harus hanya di mimbar ya. Pelayanan itu adalah seluruh hidup kita. Dari bangun pagi sampai tidur lagi itu pelayanan. Itu pelayanan yang sempurna. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu ada upah. Semakin giatlah dalam pekerjaan Tuhan.